Shalom saudara-saudara, damai di hati. Tema khotbah pada saat ini ialah doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab oleh tuntunan dan pemeliharaannya kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2024 ini adalah juga bulan Natal. Dan beriringan dengan itu, sebagai umat Kristiani, kita pun telah memasuki masa raya Advent. Kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena dalam tuntunan pimpinan dan campur tangannya, agenda politik nasional, yaitu pilkada, pemilihan kepala daerah, dalam tahapan pemungutan suara untuk memilih gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, telah terlaksana pada tanggal 27 November yang baru lewat. Nah, saudara-saudara, dalam dua momentum ini, yaitu momentum perayaan Advent dan momentum pilkada, kita akan memikirkan tema tadi, yaitu doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 72 yang kita baca tadi sampai ayat 11 itu berisi penggalan doa yang dinaikkan oleh Salomo pada saat dia dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya Daud. Memang kalau kita membaca ayat terakhir dari pasal 72 ini, yaitu ayat 20, di situ dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Nah, sebenarnya ayat 20 itu merupakan satu frase kesimpulan atas bagian kedua dari kitab Mazmur yang terdiri dari pasal 42 sampai pasal 72, yang sebagian besarnya atau katakanlah 90% terdiri dari doa-doa Daud. Walaupun memang khusus pasal yang terakhir dari bagian kedua kitab Mazmur ini, yaitu pasal 72, berisi doa Salomo. Jadi ayat 20 itu tidak bermaksud mengatakan bahwa pasal 72 ini adalah doa Daud. Itu adalah kesimpulan dari bagian kedua kitab Mazmur yang terdiri dari pasal 42 sampai pasal 72. Namun khusus pasal 72 ayat 1 sampai 19 ini berisi doa Salomo. Dan kita sudah membaca sampai ayat 11 tadi. Dan itu adalah doa Salomo saat Salomo dinobatkan, dilantik sebagai raja Israel menggantikan ayahnya Daud. Nah, dalam doa Salomo itu, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat 7 hal yang menjadi tipologi penguasa yang ideal. 7 hal yang menjadi tipe dari penguasa yang baik. 7 hal itu terkandung dalam doa Salomo ini. Dan Salomo dalam doanya itu ingin menjadi seorang raja, seorang penguasa yang ideal, yang baik, seperti yang didoakannya itu. Mari kita melihat 7 hal itu. Saya tidak akan lagi menunjuk ayat-ayat supaya kita tidak terlalu lama. Yang pertama, bahwa penguasa yang baik itu adalah penguasa yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pikiran dan kemauannya sendiri. Itu penguasa yang baik. Pertama, nah di dalam
perjalanan sejarah bangsa-bangsa pernah terjadi beberapa kali di masa yang lampau, di mana tampil penguasa-penguasa yang tiran, yaitu penguasa-penguasa yang menjalankan pemerintahan, menjalankan kekuasaannya berdasarkan kemauannya sendiri dan bukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan karena itu, di dalam sejarah ilmu pengetahuan, filsafat politik pernah muncul satu istilah yang namanya despotisme. Despotisme itu adalah realita di mana seorang raja atau penguasa menjalankan kekuasaannya berdasarkan kemauannya sendiri, sehingga dia mengklaim ucapannya itu itulah hukum yang berlaku di negara itu. Jadi dia mengabaikan hukum yang sudah menjadi konsensus, kesepakatan untuk menjadi dasar pemerintahan di negara itu, diabaikan. Dan dia menjalankan pemerintahan, menjalankan kekuasaan berdasarkan apa yang dia mau, sehingga dia mengklaim ucapan seorang raja itulah hukum di negara itu. Nah, ini yang disebut dengan despotisme. Nah, despotisme itu terjadi beberapa kali di dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Juga pernah terjadi satu kali di satu pemerintahan di negara Eropa yang bernama Inggris, yang kemudian raja yang memerintah di Inggris yang menerapkan despotisme itu oleh senat, oleh perwakilan-perwakilan rakyat diimpeach, lalu diberikan hukuman mati. Nah, setiap negara itu sesungguhnya punya hukum. Hukum dalam berbagai wujudnya, mulai dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketetapan-ketetapan. Dan semua produk hukum di setiap negara itu adalah merupakan hasil konsensus atau kesepakatan dari seluruh elemen bangsa yang ada di negara itu. Dan karena itu proses memikirkan, membahas dan menetapkan hukum itu dilakukan di satu badan yang namanya legislatif. Dan badan legislatif itu terdiri dari perwakilan-perwakilan seluruh elemen yang ada di bangsa itu, baik elemen-elemen politik, elemen-elemen sosial kemasyarakatan maupun elemen-elemen keagamaan. Dipikirkan, dibahas dan ditetapkan di dalam lembaga yang bernama legislatif itu. Maka pemegang kekuasaan, dalam hal ini raja atau katakanlah presiden atau perdana menteri, harus menyelenggarakan pemerintahan, menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak boleh berdasarkan atas kemauan sendiri. Dan syukur puji Tuhan, praktek-praktek despotisme yang mewujudkan pemerintahan yang tiran, yang otoriter, itu sekarang sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Walaupun fenomena-fenomenanya bisa saja muncul dan kadang-kadang muncul. Dan karena itu dalam suatu negara sistem pengawasan terhadap pemerintahan itu harus berjalan secara hakiki, agar supaya tidak muncul fenomena yang namanya despotisme ini. Jadi penguasa yang baik itu adalah penguasa yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemauannya sendiri. Yang kedua, penguasa yang baik adalah penguasa yang menjunjung keadilan dan menjalankan keadilan, mewujudkan keadilan dalam ia menjalankan kekuasaannya. Dan karena itu penguasa yang baik, dia akan menata pranata pemerintahannya agar supaya semua penguasa
baik yang ada di pusat sampai di daerah-daerah, itu adalah penguasa-penguasa yang memiliki mentalitas yang adil bagi rakyatnya. Dia harus menata pranata bernegara itu agar supaya semua sistem kekuasaan, sistem produksi, sistem regulasi, dan berbagai sistem lainnya berjalan dengan adil. Kalau dalam teks bacaan kita ini, kita mendapati kalimat-kalimat metafora seperti gunung-gunung, bukit-bukit. Perjanjian Lama biasanya menggunakan istilah gunung itu untuk menunjuk pada pemerintah, penguasa yang ada di pusat. Sedangkan bukit-bukit itu menunjuk pada pemerintah atau penguasa yang ada di daerah-daerah. Kan gunung lebih tinggi dari bukit. Jadi gunung-gunung itu menunjuk pada penguasa pusat, pemerintah pusat, dan bukit-bukit itu menunjuk pada pemerintah-pemerintah regional, pemerintah-pemerintah daerah. Nah, semua oknum penguasa dan pemerintah yang ada di pusat, nasional sampai di daerah, regional, harus merupakan oknum-oknum yang memiliki rasa keadilan. Dan dengan demikian menerapkan keadilan di dalam menjalankan kekuasaannya. Yang ketiga, penguasa yang baik adalah penguasa yang menegakkan supremasi hukum dalam semua segmen kehidupan masyarakat tanpa memandang bulu. Harus menegakkan supremasi hukum tanpa memandang bulu. Itu penguasa yang baik. Jadi tidak boleh terjadi dalam satu negara itu ungkapan yang sering kita dengar, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau dalam masyarakat kecil ada yang ditangkap karena mencuri ayam, langsung dipenjarakan. Ini yang dimaksud dengan hukum yang tajam ke bawah. Tapi kalau seorang menteri yang korupsi 100 miliar rupiah, meski sudah terbukti, ya dibiarkan saja, tidak ditindaki secara hukum. Nah, ini yang disebut dengan tumpul ke atas. Tidak boleh terjadi seperti itu. Maka semua penguasa yang diberikan wewenang kekuasaan di bidang hukum seperti apa? Nah, itu yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif di bangsa kita itu terdiri dari hakim, jaksa, polisi. Mereka adalah penguasa-penguasa di bidang hukum. Harus menegakkan supremasi hukum. Tidak boleh terjadi yang saya katakan tadi, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Juga tidak boleh terjadi hukum itu tajam kepada pihak oposisi, tetapi tumpul kepada pihak rezim yang berkuasa. Tajam kepada setiap penentang terhadap rezim yang berkuasa, tapi tumpul kepada pemerintah. Tidak boleh terjadi itu. Sehingga kalau terhadap oposisi sudah benar tapi dijadikan tidak benar. Ini yang sering kita sebut dengan, yang sering kita dengar dengan istilah kriminalisasi. Dikriminalkan, padahal tidak ada pelanggaran. Namun karena oposisi dikriminalkan, dilakukan proses kriminalisasi, ditangkap, dipenjarakan. Atau sekalipun melakukan pelanggaran hukum, begitu cepat untuk ditindaki dan diproses. Tetapi kalau kepada pihak pemerintah, pihak rezim yang berkuasa, meski pelanggaran hukumnya, penindasannya, ketidakadilannya sudah jelas, dibiarkan saja.
sudah nyata-nyata melakukan diskriminasi, rumah ibadah dibongkar oleh seorang kepala daerah, tapi karena berkuasa maka dibiarkan saja. Tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi penguasa yang baik adalah penguasa yang sanggup menegakkan supremasi hukum di semua segmen kehidupan masyarakat dengan tidak pandang bulu. Yang keempat, penguasa yang baik adalah penguasa yang berjuang menghapus segala bentuk ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Ketidakadilan punya potensi yang besar terjadi di dalam kehidupan masyarakat manusia. Karena apa? Karena setiap manusia yang memegang kekuasaan itu adalah manusia yang hatinya sudah dikuasai oleh dosa. Dan dosa itu selalu mengkondisikan manusia itu menjadi egoisme, terpusat pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Sehingga kekuasaan dipakai sebagai alat untuk membesarkan diri sendiri. Maka ketidakadilan rentan terjadi di dalam dunia ini. Penindasan juga demikian. Oleh sebab itu, Salomo berdoa agar supaya dia menjadi seorang raja yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan dan penindasan di tengah-tengah masyarakat yang dipimpin olehnya. Salah satu lahan yang menjadi sumber bertumbuh suburnya ketidakadilan, penindasan, dan korupsi ialah apa yang kita kenal dan sering dengar dengan istilah oligarki dan hegemoni. Apa itu oligarki? Oligarki ialah realita di mana kekuasaan itu didominasi oleh para elit ekonomi atau para pengusaha. Seorang pengusaha menjadi penguasa tidak masalah. Tetapi sangat berbahaya ketika para pengusaha besar, para pemilik modal yang besar berkolusi sehingga menguasai pemerintahan. Nah, ini menjadi ladang yang sangat subur untuk bertumbuhnya ketidakadilan, penindasan, dan korupsi. Oleh sebab itu di mana-mana, di setiap bangsa, di setiap negara, oligarki selalu dikritik dan ditentang, dan fenomena itu selalu mau muncul. Kalau hegemoni itu ialah kekuasaan yang didominasi oleh sekelompok kecil orang, oleh sekelompok kecil elit politik. Nah, sama bahayanya dengan oligarki. Semuanya menjadi ladang yang subur untuk bertumbuhnya ketidakadilan, penindasan, dan korupsi. Karena itu, sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling baik dalam rangka menguburkan oligarki dan hegemoni. Akan tetapi toh seefektif-efektifnya sebuah model pemerintahan yang demokrasi, tetap semuanya bergantung dari person, dari pribadi para penguasa. Karena bisa juga terjadi dan sudah menjadi fenomena di sepanjang sejarah, demokrasi itu bisa saja menjadi topping dari hegemoni dan oligarki. Jadi contohnya misalnya, ketika para penguasa di bidang hukum yang saya sebut tadi, yaitu kekuasaan yudikatif, hakim, jaksa, kepolisian. Contoh misalnya,
misalnya, seandainya lembaga kepolisian itu membackup salah satu pasangan calon di dalam pilkada untuk memenangkan pasangan calon itu dan menghalang-halangi pasangan calon lainnya supaya tidak mengalami kemenangan. Nah, ini adalah upaya untuk melumpuhkan demokrasi. Kalau misalnya atau seandainya hal itu terjadi dalam sebuah bangsa. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai warga masyarakat harus senantiasa mengawasi dan membantu penguasa. Ya, oleh karena di dalam sebuah negara demokrasi, rakyat itu yang berkuasa sebenarnya. Mengawasi agar supaya demokrasi yang esensial, yang hakiki, yang otentik, yang benar itu dapat terwujud di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka money politik atau politik uang, juga intervensi penguasa di dalam pilkada itu dapat menumbuh suburkan yang namanya oligarki dan hegemoni itu. Dan saya kira adalah merupakan data yang jelas. Indeks demokrasi di negara kita ini buruk sekali. Oleh karena praktek-praktek money politik dan intervensi kekuasaan, termasuk kekuasaan yudikatif tadi, dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai rakyat? Kita belajar dari Amerika Serikat, negara yang maju sekali karena indeks demokrasinya maju, bagus. Indeks demokrasi kita di negara ini buruk sekali. Oleh karena kita sendiri rakyat yang menumbuhkan kesuburan ladang oligarki dan hegemoni itu. Dan itu yang sedang terjadi. Berapa itu? Keempat. Kelima. Jadi simpulan dari keempat tadi, prinsipnya adalah penguasa yang baik adalah penguasa yang berjuang untuk menghapus segala macam bentuk ketidakadilan dan penindasan. Yang kelima, penguasa yang baik adalah penguasa yang berjuang untuk mengangkat hak dari masyarakat yang lemah dan miskin. Ada begitu banyak golongan masyarakat yang sedemikian lemah dan miskin. Dan lemah di sini adalah lemah dalam pengertian posisi hukumnya, bergainingnya di dalam konteks hukum, lemah dalam posisi ekonomi, lemah dalam posisi politik, lemah dalam posisi sosial. Ya, jadi contoh lemah dalam posisi ekonomi ialah karena tidak punya koneksi untuk mengurus perizinan dalam rangka membuka satu usaha atau dagang, jadi tidak bisa mendapatkan akses untuk buka usaha, akses untuk membesarkan dan memajukan usahanya. Sementara ada orang-orang tertentu yang karena memiliki uang dan bisa membayar, dan karena memiliki hubungan-hubungan nepotis dengan penguasa yang sedang memegang jabatan, mereka punya akses untuk membuka usaha dan bahkan untuk memajukan usahanya. Ini contoh dari masyarakat yang lemah secara ekonomi. Tetapi pemimpin yang baik, penguasa yang baik itu akan memperjuangkan supaya hak-hak mereka itu terpenuhi, dan mereka punya kekuatan posisi di dalam hukum, dalam ekonomi, dalam politik, dan seterusnya. Yang keenam, penguasa yang baik itu adalah penguasa yang selalu berjuang mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi orang-orang yang miskin. Oleh sebab itu, di mana ada satu daerah, satu negara yang orang miskinnya banyak sekali,
Berarti penguasanya belum mewujudkan eksistensi sebagai penguasa yang baik, yang ideal. Yang terakhir, yang ketujuh, penguasa yang baik itu adalah penguasa yang memiliki kehormatan dan kebesaran. Dan kehormatan serta kebesaran dari seorang penguasa terletak pada keberpihakannya terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kebesaran dan kehormatan seorang penguasa tidak terletak pada harta kekayaannya yang besar, tidak terletak pada lamanya waktu dia memegang kekuasaan, tidak terletak pada banyaknya pengikutnya, tidak terletak pada jabatannya, tetapi kebesaran dan kehormatan seorang penguasa terletak pada upayanya mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, masyarakat yang adil, dan berkesejahteraan. Di situ letak kebesaran dan kehormatan seorang penguasa. Jadi ini 7 aspek dari penguasa yang ideal, penguasa yang baik, yang terkandung dalam doa Salomo itu. Dan Salomo berdoa agar supaya dia menjadi penguasa seperti itu, menjadi raja yang ideal, yang baik seperti itu. Dan 7 aspek dari penguasa yang ideal ini tentu diharapkan, didambakan oleh seluruh masyarakat manusia yang ada di bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dalam dunia ini. Termasuk kita harapkan penguasa-penguasa yang ada di negara kita, di daerah kita, dapat mewujudkan 7 aspek kualitas penguasa yang baik ini. Termasuk mereka yang terpilih di dalam pilkada barusan, yang akan menduduki jabatan-jabatan kekuasaan. Kita berharap dan kita berdoa agar supaya menjadi penguasa-penguasa yang baik seperti itu. Namun pertanyaan sekarang, apakah bisa? Apakah ada, apakah pernah ada, apakah bisa seorang penguasa itu menjadi penguasa yang mewujudkan 7 kualitas sebagai penguasa yang baik yang terkandung di dalam Mazmur 72 ini? Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa hanya ada satu raja, satu penguasa yang bisa mewujudkannya. Dan raja penguasa itu namanya Yesus. Selain daripada dia tidak pernah ada seorang raja, tidak pernah ada seorang penguasa di sepanjang sejarah bangsa-bangsa, negara-negara yang pernah ada dan yang sedang ada di dalam dunia ini, yang dapat mewujudkan secara sempurna 7 kualitas tipologi penguasa yang baik seperti yang tertulis di dalam Mazmur 72 itu. Tidak pernah ada. Akan tetapi paling tidak kita boleh berharap, kita boleh berdoa, oleh karena kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala yang ada. Dia dapat memakai manusia-manusia yang memegang jabatan kekuasaan untuk bertumbuh, berkembang secara progres, makin hari makin maju, mewujudkan diri eksistensi sebagai seorang penguasa yang baik, walau belum sempurna. Nanti sempurna pada saat kerajaan Allah itu sudah dinyatakan secara sempurna pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mulai memasuki masa-masa raya Advent. Advent artinya kedatangan. Dalam hal ini kedatangan Yesus Kristus. Sejarah dunia ini berlangsung mulai dari penciptaan dan akan sampai pada titik kulminasi, titik akhirnya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi sejarah ini berjalan secara lurus dari penciptaan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan sejarah yang berjalan lurus ini terbagi dua. Dibagi dua oleh kedatangan Yesus. Kedatangannya yang pertama, lalu kemudian akan berakhir pada kedatangannya yang kedua. Dan karena itu waktu sejarah kita sebut atau terbagi dengan istilah
SM dan M, BC dan AD atau AD, sebelum Masehi dan Masehi. Perjalanan waktu sebelum Kristus, sebelum Masehi, dihitung dari saat kedatangan Yesus mundur ke belakang sampai penciptaan. Perjalanan waktu sesudah kedatangan Yesus atau Masehi dihitung ke depan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sejarah ini terbagi dua oleh kedatangan Tuhan Yesus. Before Christ, BC, dan AD, after Domini, sesudah Kristus. Terbagi dua. Dan oleh sebab itu inti dari sejarah adalah ini, yaitu Advent, kedatangan. Kedatangan pertama yang membagi sejarah menjadi dua bagian, before dan after. Lalu kemudian kita sekarang yang hidup sesudah kedatangan Kristus sementara mengarahkan hidup kita menuju pada kedatangannya kembali, dan itulah akhir dari sejarah dunia ini. Parusia atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka sementara kita menjalani hidup di dunia ini sebagai umat Kristiani, kita selalu menghayati kedatangannya yang pertama. Dan itu yang sementara kita hayati ketika kita memasuki minggu perayaan Advent ini. Sekarang minggu Advent pertama, merayakan kedatangannya yang pertama, sekaligus mengarahkan hati kita, pikiran kita, orientasi hidup kita pada kedatangan yang kedua. Ada satu pertanyaan penting yang patut kita refleksikan dalam diri kita masing-masing pada saat momentum perayaan Advent ini. Apakah saat Yesus datang kedua kali kita akan dibawanya masuk dalam kerajaannya? Pertanyaan reflektif yang penting untuk kita pikirkan di setiap kita merayakan Advent. Dan sementara kita merayakan Advent, mengingat kedatangan yang pertama itu, kita tahu bahwa dia telah datang sebagai Raja. Sebagai Raja dia telah memenuhi 7 kualifikasi tadi. Dan oleh sebab itu kita boleh berharap bahwa ia yang berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu, memakai para penguasa di dalam dunia ini agar supaya mereka pun akan mewujudkan 7 kualifikasi tadi. Kualifikasi sebagai penguasa yang baik, penguasa yang ideal. Tetapi terlebih khusus lagi bagi orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan dalam jabatan-jabatan politis dan jabatan-jabatan sipil, dipanggil oleh Tuhan Yesus Sang Raja untuk merajakan dia, agar supaya dia yang berkuasa atas hidup mereka dan bekerja di dalam kehidupan mereka untuk mewujudkan 7 kualifikasi tadi, sehingga setiap pemimpin, pejabat, penguasa Kristiani itu dapat menjadi contoh dan teladan bagi para penguasa dunia umumnya, dari teritori yang terkecil sampai teritori yang terbesar, sehingga menjadi contoh dan teladan bagi semua penguasa yang ada di dunia ini. Dengan demikian, perayaan Advent ini akan sungguh-sungguh menuntun kita menjadi umat Kristiani yang berdoa agar supaya lewat kehadiran, kedatangan para penguasa yang baru terpilih, yang nanti akan diumumkan dan ditetapkan serta dilantik, membawa harapan baru bagi kemajuan kondisi kehidupan berbangsa bernegara sampai di daerah kita ini, yang makin hari makin mewujudkan keadilan dan makin meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Terpujilah Kristus. Amin.